Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jawa Barat mulai hari Rabu mendatang. Para kepala daerah di Jawa Barat telah menggelar rapat untuk mendetailkan aturan PSBB yang akan diterapkan. Jabodetabek merupakan klaster 70% penyebaran virus corona di Indonesia. Dengan pemberlakuan PSBB di Jabodetabek diharapkan virus corona di Indonesia dapat diredam. Untuk membahasnya langsung saja kita tanyakan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Assalamualaikum Kang Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pemirsa TV One, semoga saya doakan sehat-sehat semuanya. Amin, doa baik juga, doa sehat juga untuk Kang Emil dan semua jajaran yang berada di sana. Kang Emil, ini tadi sudah rapat dengan para kepala daerah. Hasilnya poin pentingnya apa, Kang? Ya, tadi kita sudah rapat dengan kepala daerah di 5 wilayah, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok. Surat persetujuan dari Menteri Kesehatan, Pak Terawan, sudah kami terima kemarin hari Sabtu. Hari Minggu ini kita rapat, kesimpulan pertama adalah mulai dini hari Rabu tanggal 15 April, PSBB akan diberlakukan di 5 wilayah ini. Selama hari Senin sampai Selasa adalah waktu untuk sosialisasi, waktu untuk pendataan ulang, karena yang akan kita bantu nanti selama PSBB untuk sembakonya dan lain-lain tidak hanya warga yang berKTP lokal, tapi juga warga-warga yang terdampak COVID, yang rawan miskin, yang memang merupakan pendatang yang KTP-nya bukan KTP lokal. Sehingga semua yang ada di tanah Jawa Barat di 5 wilayah tentunya akan kita bantu. Kemudian yang berikutnya, PSBB ini dibagi 2, Mbak. Yang level kota akan melakukan PSBB maksimal seperti kota Jakarta. Yang Kabupaten Bogor dan Bekasi akan membagi 2, ada PSBB maksimal di beberapa kecamatan yang istilahnya zona merah dan PSBB minimal di kecamatan-kecamatan yang tidak masuk zona merah, karena kabupaten ini kan sifatnya beda. Mereka punya gunung, punya desa dan lain-lain, sehingga perlakuannya tidak bisa persis seperti karakter kota Jakarta, kota Bogor, kota Bekasi, kota Depok. Kemudian juga pembatasan penutupan jalan akan segera dimulai untuk menutup pergerakan, dan tentunya koordinasi akan terus kami lakukan sehingga insya Allah PSBB ini di 5 wilayah kompak dengan Jakarta, mudah-mudahan bisa memutus mata rantai 70% persebaran virus COVID di Indonesia yang memang ngumpulnya itu ada di Jabodetabek. Nah, harapannya dengan begini tidak ada yang mudik juga, karena banyak kasus di Jawa Barat. Saya laporkan ada 5 daerah yang tiba-tiba menjadi positif COVID karena kedatangan pemudik dari Jakarta dan daerah Bodebek. Saya kira salah satu yang kita sepakati itu. Kemudian ada 7 pintu pertolongan. Ini penting buat warga, bahwa kalau Anda terdampak COVID, 1, Anda bisa dibantu kartu PKH, kalau tidak Anda bisa dibantu kartu sembako yang sudah rutin, jika tidak Anda bisa dibantu kartu prakerja jika pengangguran atau PHK, atau keempat dibantu Pak Presiden dengan bansos dari Presiden 600.000 kali 3 bulan. Yang kelimanya, kalau Anda tinggal di desa, di kabupaten, Anda didahulukan dibantu dengan dana desa, baru lain-lain. Kalau ini masih belum cukup, kami ada dana bansos dari provinsi 500.000 kali 4 bulan. Dan kalau ini juga masih belum cukup, maka ada dana dari kota kabupaten. Plus yang ke-8, saya wajibkan RW-RW bersama kelurahan, khususnya di kelurahan, membuat dapur umum. Kita ada gerakan nasi bungkus atau disingkatnya Gasibu, agar mereka-mereka yang tidak terdaftar oleh 7 pintu pertolongan ini, masih ada yang bocor, masih ada yang tanda kutip kelaparan, maka kita siapkan. Yang terakhir adalah gerakan berbagi nasi. Mudah-mudahan warga di 5 wilayah bisa bahu-membahu, dapur umumnya ada di kelurahan. Nah, inilah persiapan. Dan bantuan akan mulai dibagikan di hari Rabu dan Kamis sesuai dengan jadwal diberlakukannya PSBB, Mbak. Kang Emil, bagaimana dengan proses pendistribusian bantuan di 5 kabupaten kota di Jawa Barat?
Ya, kita bagi dua, ada bantuan dari pemerintah pusat, itu sudah punya sistemnya sendiri, itu akan dibantu juga oleh TNI Polri seperti di Jakarta. Kalau bantuan provinsi nanti didistribusikannya melalui PT Pos, kita sudah MOU, di mana PT Pos akan mempekerjakan ojek online dan ojek pangkalan agar mereka mendapatkan penghasilan selama PSBB dengan mengirimkan ribuan bantuan ke seluruh wilayah-wilayah di 5 daerah kota kabupaten ini. Nah, sehingga dan sembakonya kita beli dari pedagang pasar, baik online, sehingga pedagang pasar tetap hidup ekonominya, ojol dan opang juga dapat penghasilan dan dikirim ke tempat-tempat dengan dikawal TNI Polri di basis kewilayahan, sehingga insya Allah mudah-mudahan semua masih bisa lancar dalam kehidupan ekonomi selama PSBB ini, Mbak. Iya, Kang Emil, kalau tadi Kang Emil juga membicarakan mengenai nasi bungkus, pembagiannya itu seperti apa? Kemudian siapa saja Kang yang akan digerakkan untuk menyediakan nasi bungkus ini? Ya, jadi seperti saya bilang tadi, sebenarnya pemerintah sudah sangat banyak, tadi pintu bantuannya kan ada 7 ya. Ini hanya menyisir jika mereka yang terdampak betul-betul masih ada 1-2 yang mungkin terlewat gitu kan. Mereka-mereka yang menggelandang di jalan atau mereka-mereka yang lagi keluyuran karena nggak ada sama sekali alamat dan sebagainya. Nah, kita kan punya PKK, Mbak, jadi seluruh kader PKK akan membuat dapur umum di kelurahan-kelurahan, kemudian nanti tidak boleh berkerumun, jadi tidak boleh datang mengambil, tapi akan dibagikan oleh menggerakkan pemuda-pemuda yang ada di Karang Taruna. Jadi dalam sistem pemerintahan ini kan kita ada RT RW sebagai pemimpin, kita ada aktivis pemuda namanya Karang Taruna sampai RW-RW, dan kita punya mayoritas ibu-ibu yang bergerak dalam PKK. Jadi semua instrumen kita gerakkan. Dikawalnya TNI Polri, PKK-nya memasak, anak-anaknya mudanya mengirim, bansos lewat ojol dan PT Pos dan lain-lain. Jadi ini memang urusan bersama. Jadi masalah pandemi urusan bersama. Dan yang terpenting adalah sambil PSBB 14 hari kita tes masif. Nah, karena percuma kita PSBB tapi tidak menemukan peta persebaran. Jadi dengan tes masif sebanyak-banyaknya di saat disiplin-disiplinnya, insya Allah kita akan menemukan lokasi-lokasi yang akan kita blokade persebaran virusnya. Itu pentingnya, sehingga nanti setelah 2 minggu bisa saja PSBB-nya dilonggarkan, kehidupan makin normal dengan eksperimen PSBB digabung tes masif mengenai COVID ini. Kang Emil, dijawab sesaat lagi, bagaimana upaya di lapangan agar masyarakat mematuhi dan tidak melarang penerapan PSBB di Jawa Barat? Sesaat lagi di Kabar Petang. Kita masih bergabung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, bagaimana upaya pemerintah? Jelas tiga pilar berfungsi di sini untuk menindak yang melanggar PSBB di lapangan. Ya, saya kira perbedaan sebelum PSBB dengan PSBB, kalau ada pelanggaran sebelum PSBB itu nggak ada sanksi, kira-kira begitu. Nah, setelah PSBB ini diperkenankan ada pasal-pasal untuk memberikan sanksi. Hanya saya kira kita akan lihat ya, seminggu pertama lebih banyak pada teguran, pada ancaman lisan dan lain sebagainya. Tapi bukan tidak mungkin kalau ada hal-hal yang dianggap betul-betul parah, itu polisi dan lain-lain bisa mengenakan pasal-pasal sanksi. Nah, sanksi ini di Jawa Barat tidak diatur secara khusus oleh gubernur. Nah, perbedaannya kalau dengan Jakarta kan gubernurnya itu langsung ya ke bawah karena faktor administrasinya. Tapi kalau di provinsi lain se-Indonesia kan harus lewat wali kota dan bupatinya. Jadi ada hal-hal teknis PSBB ini, saya hanya mengatur relasi antar daerah, kebijakan umum, tapi teknis-teknis lebih detail saya berikan diskresi kepada kepala daerah. Jadi jenis sanksinya seperti apa dan lain sebagainya juga itu kita serahkan kepada mereka. Nah, yang mengemuka juga, Mas, tadi di diskusi adalah bagaimana dengan industri-industri yang harus kerja. Nah, kita akhirnya ada 2 arahan. Pertama, bikin surat keputusan bahwa industri ini masih boleh beroperasi karena masuk kategori industri strategis yang dikecualikan.
dengan diskresi kepala daerah. Kedua, kita minta pabrik itu melakukan tes masif juga atau rapid test atau apapun itu untuk memastikan semua yang bekerja dari direktur utama sampai office boy sampai satpam itu memang negatif dari COVID-19. Nah, karena apa? Karena kejadian di tempat lain di Jawa Barat ada manajernya kena 5 orang, 2.000 dirumahkan. Nah, ini juga kembali tadi menjadi bahan diskusi sehingga arahannya untuk memastikan aman, lakukan tes, kemudian lakukan protokol kesehatan, dan sanksi diserahkan kepada diskresi kepala daerah tingkat 2. Iya, Kang Emil tadi menyebutkan ada yang sampai 2.000 harus dirumahkan. Artinya perekonomiannya akan seperti apa ini Kang ke depannya? Bagaimana kita ataupun dari Pemprov Jawa Barat bisa membantu mereka? Ya, jadi kita kan membuat strategi ekonominya 2 lapis ya Mbak. Yang pertama itu adalah kita ada anggaran 3,2 triliun itu untuk diberikan selama 4 bulan kepada yang terdampak dalam bentuk tunai dan pangan yang tadi kita bicarakan. Jika PSBB-nya disiplin, jika tes masifnya baik, dan kita bisa punya peta persebaran yang jelas, maka harusnya menurut para ahli akhir Juni ini bisa tren turun kira-kira begitu. Nah, kalau sudah masuk tren turun, masuklah paket ekonomi kedua, yaitu sebesar 13 triliun rupiah dari Pemprov Jawa Barat untuk mempekerjakan padat karya. Jadi nanti proyek-proyek jalan, irigasi apa akan dikerjakan oleh para pengangguran, mereka-mereka yang di PHK untuk bisa hidup mungkin sampai Desember sebesar 13 triliun. Jadi kira-kira itu upaya-upaya di level daerah sambil paket dari pusat kita sempurnakan untuk membangkitkan ekonomi. Kemudian dari Unpad Mbak itu menyatakan memang 2020 itu memang semua akan turun. Tapi kalau kita berhasil kompak seperti PSBB Jabodetabek itu akan lompat lagi di 2021 dengan sangat tinggi dan normal lagi di 2022 dengan situasi 45%. Nah, harapan saya makanya kunci dari PSBB ini adalah ketaatan dari warganya. Kalau warganya taat, insya Allah peta virus ditemukan oleh tes masif, kita ambil tindakan, kita blokade, maka hidup bisa kembali normal seperti sebelum COVID, insya Allah. Amin. Kang Emil, kita butuh penegasan, kan? Industri apa saja yang masih diperbolehkan kalau untuk di Jawa Barat beroperasi? Ya, di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah pusat memang ada 10 sektor ya yang masih boleh berkegiatan dengan protokol kesehatan yang ketat. Satu, industri logistik, kedua, industri yang berhubungan dengan pangan, kemudian industri yang berhubungan dengan energi, kemudian industri yang berhubungan dengan telekomunikasi, kemudian ada industri yang disebut industri strategis yang mungkin dikelola oleh BUMN dan lain-lain, dan industri yang berhubungan dengan faktor keamanan dan pertahanan itu masih diperbolehkan. Itulah dari panduan ini saya minta kepala daerah, bupati, wali kota menerjemahkan ya kepada para pabrik-pabrik industri yang mau tetap bekerja, masuk nggak ke daftar 10 pengecualian itu, bikin SK-nya, pas mau kerja wajib menyatakan akan mengetes karyawannya sehingga ada jaminan bahwa pada saat mereka bekerja semuanya sehat, negatif dari COVID, melakukan physical distancing dan melakukan protokol kesehatan. Saya kira ini solusi yang paling baik sehingga ekonomi tidak harus 0%, masih bisa bergerak tapi dengan panduan yang sangat terukur, kira-kira begitu. Iya, Kang Emil tadi menjelaskan kalau misalkan ada dari pihak industri di luar yang 10 sektor tadi. Artinya seperti yang di Kabupaten Cikarang sendiri, Kabupaten Bekasi di Cikarang gitu begitu Kang, banyak sekali perindustrian di luar 10 sektor tadi. Apakah artinya mereka masih tetap bisa bekerja, perekonomian mereka tetap bisa dilakukan begitu Kang? Ya, di luar yang 10 itu, selama mereka bisa membuktikan bisa melakukan tes masif ya, kan sebenarnya tujuan PSBB apapun namanya ini kan memastikan kita jauh dari yang namanya virus, kira-kira begitu. Nah,
kepada orang-orang yang memang nggak bisa work from home kan, apa jaminan bahwa tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan? Nah, kuncinya sebenarnya mengetes. Jadi karena tes masif rapid test ini atau apapun namanya bisa dibeli sendiri kan oleh pihak-pihak swasta sebagai bagian dari cost-nya. Nah, jaminan itulah yang akan kita inovasikan di Jawa Barat, sehingga kalau ditanya khawatir, tidak, sudah kita lakukan tes, insya Allah pekerjaan masih bisa dikerjakan, sehingga kami sekarang sudah 40.000 Mbak yang di PHK se-Jawa Barat dari laporan dinas, dan kami tidak mau bertambah lagi sehingga mereka juga berkesusahan, kelaparan dan lain sebagainya. Sehingga caranya adalah secara ilmiah kita pastikan keamanan, dan sekarang keilmiahan keamanan itu ya melakukan dengan tes. Saya kira itu yang sangat memadai, walaupun itu di luar dari 10 yang memang dikecualikan oleh peraturan. Artinya Kang Emil, tes cepat ini adalah suatu keharusan karena aturan yang kuat selalu butuh penegakan yang ketat juga ini Kang Emil? Betul, ya. Sekaligus dengan para industri melakukan tes masif, target kita mengejar 300.000 warga Jawa Barat yang dites, itu insya Allah terkejar. Karena kan Korea Selatan yang kita ikuti oleh Jawa Barat, teori mereka kan 0,6% Kang. Dari Korea Selatan penduduk 52 juta, dites 300.000, mereka bisa punya peta. Nah, Jawa Barat baru mendekati 100.000, butuh 200.000 lagi supaya punya peta yang clear. Nah, peta ini bisa dilakukan tidak hanya tes oleh pemerintah, tapi tes oleh mereka-mereka yang kita beri lisensi dan izin, sehingga akhirnya kita tahu, oh ini bersih-bersih, clear-clear, kerja-kerja silahkan aman, sudah bisa diputus dengan cara yang terukur. Sementara kita fokus di daerah-daerah yang padat penduduk dan lain-lain. Jadi saya kira itu target Jawa Barat, proaktif, kemudian transparan, masif, sehingga keputusannya itu ilmiah. Jadi boleh tidaknya itu ilmiah gitu kan, gimana-gimananya selalu berdasarkan ilmu, bukan kira-kira lah. Insya Allah dengan cara tes masif di industri ini, maka ekonomi Jawa Barat bisa berjalan lebih baik dibanding tanpa ada usulan atau peraturan baru ini. Ya, Kang Emil, seberapa besar kans dari kepala daerah di suatu wilayah di Jawa Barat untuk membuat suatu kebijakan baru? Terlebih dahulu mengkondisikan dengan Kang Emil atau seperti apa, Kang? Ya, peraturan dari pemerintah kan sudah menugaskan saya sebagai kepala gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19. Jadi kalau urusannya udah per-Covidan kira-kira begitu, maka siapapun harus meminta persetujuan dan pendapat dari gugus tugas provinsi. Kepala desa mau bikin kebijakan, bupati mau bikin kebijakan, dan kita bisa melakukan koreksi jika ada kepala desa, camat, lurah, bupati, wali kota melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan panduan-panduan kita bisa lakukan koreksi. Nah, ini juga sama, makanya tidak semua dapat PSBB. Banyak yang semangat ingin PSBB, tapi datanya lemah, hasil kajian kita misalkan positifnya sedikit sekali, tapi hanya berdasarkan istilahnya asumsi ya. Ambil contoh, dulu Kota Tasik ingin langsung lockdown istilah mereka waktu itu. Nah, itu kan dikoreksi oleh kita, karena belum waktunya, datanya tidak menunjukkan bahwa hal itu perlu dilakukan. Tapi sekarang urutannya adalah Bodebek dulu, Mbak. Kemudian persebaran virus COVID di Jawa Barat itu banyak di Bandung Raya, maka PSBB kedua itu Bandung Raya. Mungkin pertengahan minggu ini surat dikirim ke Kementerian Kesehatan. Zonasi kedua PSBB adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, KBB, dan sedikit Sumedang. Nah, kalau dua ini sudah di PSBB dan kita tes masif, harusnya Jawa Barat dalam pandangan ilmiah saya masih bisa terukur dan hidup bisa lebih normal, lebih cepat, insya Allah. Baik, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terima kasih banyak Kang Emil sudah bergabung di Kabar Petang. Ya. Pemirsa, hari ini sudah menggelar rapat dengan para kepala daerah. Tadi kita lihat bahwa hari Rabu mendatang akan diterapkan PSBB, baik itu untuk kabupaten kota di 5 tempat di Jawa Barat ya, Sira. Ya.